ajak kalian main ke rumah artis, Kak Amel Carla. Otan denger-dengar, di sini ada sobat Otan yang jadi hewan kesayangannya Kak Amel loh. Wah, ada yang lagi asik makan apel tuh. Halo Kak Amel, kenalin ke teman-teman di rumah hewan peliharaannya. Nah, yang pertama nih ya, yang paling gede, yang paling gagah, ini namanya Kapten. Dulu Amel kasih nama karena terinspirasi dari Kapten Amerika. Tapi ini kita ganti namanya jadi Kapten Iguana. Ini Kapten, yang ini cantik banget nih kayak Gal Gadot, namanya Wonder Woman. Ini Wonder. Wah, cantik-cantik ya iguananya Kak Amel. Kasih tahu gimana cara perawatannya dong Kak. Yang pertama nih ya, harus dijaga kesehatannya. Kalau pakai kandang, dijaga kesehatan kandangnya. Karena kalau enggak nanti dia bakal kena kutu, terus kayak jadi kulitnya jelek gitu. Kedua nih ya, mereka harus kena sinar matahari biar kulitnya tuh ngeleteknya bagus, terus warnanya cakep. Oh gitu, terima kasih Kak Amel. Teman, jenis iguana yang dipelihara Kak Amel ini adalah jenis yang paling umum dipelihara oleh pehobis, yaitu green iguana. Iguana milik Kak Amel ini usianya 3 tahun. Jadi nggak heran kalau panjang tubuhnya hingga ke ekor sudah sekitar 1,5 meter. Jika sudah dewasa, ukurannya masih bertambah besar lagi, bisa sampai 2 meter. Layaknya hewan peliharaan seperti kucing atau anjing, si Kapten dan Wonder juga bebas berkeliaran di dalam rumah dan menemani keseharian Kak Amel. Mulai dari nonton TV bareng, sampai jadi teman curhat segala. Duh ileh, so sweet banget ya. Kedua hewan kesayangannya ini juga punya tempat favorit masing-masing untuk bersantai. Salah satunya di atas sofa seperti ini. Selain akrab dengan anggota keluarga lainnya, si Kapten dan Wonder juga akur loh dengan hewan peliharaan Kak Amel yang lain. Lihat deh, biarpun digangguin sama si kucing lucu ini, si Kapten tetap santai saja tuh. Nah, sekarang Amel mau mandiin Kapten sama Wonder, tapi Wondernya udah ada di dalam. Yuk, kita masuk ke dalam kamar mandi. Ayo. Ini dia rutinitasnya setiap pagi. Kapten dan Wonder diajarkan disiplin untuk buang air besar di toilet. Kegiatan ini bisa dibarengi dengan memandikan si iguana. Sobat Otan ini termasuk hewan cerdas dan bisa dilatih kok. Tapi memang butuh waktu yang agak lama dan harus berulang-ulang agar si iguana terbiasa ya. Jadi, teman-teman di rumah harus sabar melatihnya ya. Aduh, mau kemana sih Sob? Sampai tumpuk-tumpukan begitu. Sobat Otan ini punya jari-jari kaki yang kuat untuk mencengkram saat memanjat dan menggali tanah. Makanya kalau cuma menaiki tangga seperti ini sih kecil. Nah, Sobat
otan ini termasuk hewan yang aktif di siang hari atau diurnal. Sehingga kalau malam hari, si Kapten dan Wonder juga akan tidur menemani Kak Amel. Duh Sob, kamu tahu aja ya tempat empuk buat tidur. Mat bobo deh Sob. Teman, iguana bukanlah hewan asli Indonesia. Meski habitatnya berada di benua Amerika sana, namun penggemar hewan berjulukan binatang purba ini di Indonesia lumayan banyak loh. Otan aja kalian lihat budidayanya yuk. Tuh dia telur-telurnya si mama iguana. Induk iguana bisa menghasilkan sampai 45 butir dengan masa bertelur selama 2 bulan. Di habitatnya, induk iguana meletakkan telur pada sarang di tanah atau pasir. Nah, untuk menetaskan telur ini, Ibu Mila menaruhnya di dalam box inkubator dengan suhu antara 27 sampai 31 derajat dan kelembapan ideal di angka 71. Dalam waktu 74 hari, telur akan menetas. Shh, ada sobat otan yang sedang menetas nih. Proses ini bisa berlangsung selama berjam-jam loh. Sebab bayi iguana harus menghabiskan sisa kuning telur ke dalam rongga perutnya sebagai cadangan makanan. Iya, otan sabar deh nunggu kamu. Ayo sob, kerahkan seluruh tenagamu. Yeay, akhirnya. Selamat datang ke dunia sob. Wow, ramenya. Asik, otan banyak teman baru nih. Imut-imut banget sih kalian. Otan jadi penasaran dengan panjang tubuh kalian saat masih baru lahir begini. Ayo kak kita ukur. Nah, ini dia ukuran rata-rata bayi iguana. Dari kepala sampai ekor mencapai 27 cm. Panjang juga ya. Aduh, kenapa Ibu Mila jadi sedih begitu? Oh, rupanya ada bayi iguana yang tidak sehat. Tali pusarnya belum putus karena proses penetasan yang kurang sempurna. Kasihan, kurus dan lemah sekali dirimu. Terlihat jelas ya teman, perbedaan bayi iguana yang sehat dan sakit. Otan jadi sedih. Sobat otan ini akan dikarantina dulu dalam inkubator untuk sementara waktu. Cepat sehat sob, biar bisa main lagi sama otan. Teman, sobat otan ini dikenal punya indera penciuman dan penglihatan yang tajam loh. Iguana adalah hewan herbivora alias pemakan tumbuhan. Cukup beri makan sobat otan ini 2 kali sehari, pagi dan sore. Takarannya 45% tumbuhan seperti labu, 40% sayuran, 10%
20% buah-buahan, dan 5% protein tambahan sebagai snacknya, seperti bunga sepatu misalnya. Wah, sehat sekali makananmu, Sob. Teman, iguana memiliki bermacam warna. Di antaranya ada red iguana, blue eccentric iguana, dan green iguana. Nah, meskipun disatukan dengan bermacam-macam jenis, namun iguana dapat mengenali temannya melalui tuberculate skill. Ibarat sidik jari pada manusia, sisik-sisik menyerupai paku di belakang leher Sobat Totan ini menjadi identitas dan tidak akan sama pada setiap iguana. Biarpun terlihat sangar, namun spike atau semacam duri kepalanya ini tidaklah tajam. Spike berguna untuk pertahanan diri dan menakut-nakuti pemangsa. Seperti umumnya reptil, iguana juga mengalami proses pengelupasan kulit atau disebut shedding. Shedding tidak terjadi merata di seluruh tubuh seperti ular, tapi hanya di bagian-bagian yang tumbuh kulit dengan cepat. Gawat, ada yang lagi marah nih. Ada apa sih? Tolong jangan pakai emosi, Sob. Begini deh jadinya kalau sesama iguana jantan bertemu. Mereka akan mempertahankan wilayah masing-masing. Saat marah, iguana akan menggembungkan kelenjar yang ada di bagian pipinya ini. Sudah, Sob. Lebih baik kalian berdamai. Malu tuh dilihat sama teman-teman Otan di rumah. Weh, lapar atau doyan, Sob? Awas, ntar keselak loh. Gimana menurut kalian tampilan Sobat Otan yang satu ini? Aneh dan eksotis, tapi sekaligus lucu serta mengemaskan kan? Lucunya sih 11-12 lah sama Otan. Kalau kalian penonton setia Dunia Binatang, pasti sudah tahu dong nama hewan imut ini. Yap, Axolotl. Kalian semua memang pinter. Namanya susah disebut ya. Lidah Otan aja sampai belibet. Maklum ya, karena aku ini berasal dari Meksiko. Tepatnya, namaku diambil dari bahasa Aztec, Nahuatl. Aku merupakan salah satu binatang yang istimewa. Itu karena aku mampu memperbaiki bagian tubuhku yang rusak. Seperti halnya ketika kaki putus atau bagian yang lain yang tidak utuh, maka aku bisa mengembalikannya seperti semula. Hebat kan? Tapi yang jelas, ini bukan magic atau sihir ya. Itu bisa terjadi karena keberadaan sel pokok dalam tubuhku yang akan berlipat ganda sehingga kaki yang hilang tadi bisa tumbuh seperti sedia kala. Weleh, siapa sangka ya, di balik wajahnya yang lucu tersimpan kemampuan ala-ala superhero. Otan salut sama kamu, Sob.
Keistimewaanku yang lain adalah tampilan fisikku. Kalian akan terpana jika melihat kaki dan insangku. Dan tubuhku berukuran hanya 30 cm dengan berat 200 gram saja. Yap, yang di sekitar kepalaku ini merupakan insang ya teman, bukan tanduk. Guna insang ini jelas dong untuk bernafas. Sementara kakiku sendiri tumbuh ketika usia memasuki 2 minggu. Yang pertama tumbuh adalah kaki depan terlebih dulu, baru disusul kaki belakang beberapa minggu kemudian. Masih ada satu lagi nih keistimewaanku, yakni kemampuannya untuk berkembang biak sebelum mencapai tahap dewasa. Ketika usia 1 tahun, aku sudah bisa berkembang biak loh. Padahal fase dewasa pada akselotl baru muncul di usia 3 tahun. Kemampuan ini dinamakan neoteni teman. Oh iya, aku juga memiliki nama keren, yaitu Mexican Walking Fish. Kalian salah besar kalau mengira aku seekor ikan. Sebenarnya aku termasuk spesies salamander teman. Sebagai keluarga salamander, otomatis aku tergolong hewan amfibi. Seperti halnya hewan amfibi lain, akselotl bersifat poikilotermik, yakni suhu tubuhnya tergantung lingkungan sekitar. Tapi meskipun tergolong amfibi, aku hanya hidup di air dan jarang sekali naik ke darat. Selain itu, tak seperti katak, keluarga salamander tidak mengalami metamorfosis sempurna. Jadi, yang kalian lihat dari tadi ini sebenarnya hanya bentuk larvanya saja. Meski sudah dewasa, bentukku ya akan tetap menjadi larva seperti ini. Pantes kamu baby face lo tuh. Lawang badannya aja nggak tumbuh-tumbuh dewasa. Sayangnya, Otan punya kabar buruk nih buat kalian. Di habitat aslinya, yakni di Danau Xochimilco di Meksiko, sudah tidak ditemukan lagi akselotl. Polusi udara, pembangunan di sekitar danau, hingga dimangsa predator jadi penyebabnya. Sehingga untuk di alam liar, si super duper imut ini sudah resmi dinyatakan punah sejak 2013 lalu. Duh, Otan jadi sedih, campur kesel. Untungnya masih ada yang pelihara akselotl ini. Tempatnya juga masih di Indonesia loh, tepatnya di Malang, Jawa Timur. Tuh lihat, banyak kan? Meski hanya ditaruh di dalam kotak plastik, tapi akselotl ini dijamin sehat dan terawat teman. Soalnya pemilik akselotl ini, yakni Kakak Mirel, rutin mengganti airnya setiap pagi. Airnya juga bukan sembarangan, karena diambil dari air di aquascape ini. Sehingga airnya mengandung banyak oksigen. Urusan air, sobat Otan yang satu ini memang sensitif teman. Kasihan tuh, akselotlnya ada yang luka. Oh, kena jamur. Pasti gara-gara airnya yang kurang bersih. Sabar ya sob, ini kamu lagi mau diobatin kok. Mereka semua bisa hidup antara usia 10 hingga 15 tahun loh. Panjang umur ya sob, biar sobat-sobat di rumah bisa terus menikmati wajah imut Otan. Kamu maksudnya? Iya, kamu.